Halo guys, welcome back to my YouTube channel, ini Erik. Guys, kali ini tepat di malam ke-26 ya, bulan suci Ramadan di Bali. Ini gue tepat berada di jalur poros Gilimanuk Denpasar guys. Kenapa kita ada di sini? Karena gue ingin kalian menyaksikan hiruk pikuk kemacetan padat banget arus mudik yang udah mulai nih di hari ke-26 puasa malam ini. Seperti ini nih, hiruk pikuk jalur arus mudik menjelang lebaran tahun 2026 guys. Ya tuh kan macet ya, macet banget ya Pak. Nah tuh kalau kalian bisa lihat itu benar-benar macet tuh guys, macet banget. Jadi untuk kalian, gue say hi dulu. Halo semua, semoga kalian selalu sehat-sehat aja untuk bisa ikut menyaksikan kepadatan kemacetan di hari ke-26 Ramadan ini. Arus mudik guys, di artinya let's say sekitar 5-6 hari lagi. 26 apa 24 ya? Mungkin 26. Jadi plus minus 4 atau 5 hari lagi hari raya Idul Fitri. Semoga kalian semua sehat walafiat, selalu aman dan selalu bahagia guys. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini jalur arus mudiknya dulu. Di satu kendaraan tuh, di dalamnya udah padat banget guys tuh. Kalau kalian bisa lihat, nah ini nih, lihat dari ujung sana tuh, terus ke depan itu mungkin sampai, gue khawatir kemungkinannya itu macetnya sampai di ujung-ujung sana tuh. Ini kan kalau arah ke sana, itu arah ke Gilimanuk guys. Penyeberangan dari Pulau Bali ke Banyuwangi. Nah, kalau kalian bisa lihat ini semua nih kemacetannya nih. Ini yang berkendara yang udah mau mudik nih, kalau kalian bisa lihat nih seperti ini. Ini pasukan mudik semua nih guys. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang mudik lebaran bisa aman dan selamat di perjalanan hingga sampai tujuan guys. Jadi seperti ini keadaannya. Nah, mungkin ada baiknya kalau kita susuri jalanannya ya guys ya. Kita jalanin ini. Gila nih macetnya di hari ke, kalau gue salah, sorry ya guys ya, kalian mungkin bisa kasih gua kepastiannya apa, hari ke-26 apa hari ke-25 ya guys ya. Ini malam ini. Gila guys macetnya. Oh ya guys, untuk kalian-kalian semua di daerah-daerah mana, ada nggak yang mudik kemana untuk menyambut hari lebaran, melakukan sholat Idul Fitri di kampung-kampung kalian? Komen dong di kolom komentar kalian akan pulang mudik kemana guys untuk hari lebaran nanti. Karena ini kita sedang berada di daerah jalur poros Gilimanuk Denpasar guys. Seperti ini keadaan dan kondisinya, suasananya itu gila macet banget lah tuh, saking mepet-mepet. Si bro itu tadi sampai nyenggol batu segede itu guys tuh. Emang terlalu mepet-mepet tuh. Ya selamat ya. Oh pada mudik guys, mereka mudik tuh. Semoga saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan mudik lebaran, mudik ke kampungnya bisa aman-aman saja dan selamat hingga tiba di tujuan di kampung mereka masing-masing guys. Oke, seperti ini suasananya. Kalau kalian bisa lihat itu kemacetannya minta ampun tuh, padat dari sana. Sebenarnya itu dari Patung Adipura ya. Adipura itu sebelah sana tuh macet minta ampun guys. Padat banget, apalagi di sebelah sana agak sedikit tanjakan di mana mobil-mobil trailer itu biasanya agak ngos-ngosan untuk melewati jalur tanjakan itu. Jadi semakin memperparah kemacetan itu guys. Nah seperti mobil-mobil truk gede begini, apalagi trailer ya guys ya, itu benar-benar macet, bikin macet karena jalur tanjakan guys. Nih seperti ini guys. Gua agak worry juga sih jalan lewat sini karena pengendara pengendara motor tuh bisa sampai jalan sini nih guys. Mereka kayaknya ngelawan arus nih. Itu gue ngeri-ngeri juga sih. Nah seperti ini guys. Jadi gue mau menyeberang tapi kayaknya nyebrangnya tuh aduh ngeri juga sih. Jadi mungkin semoga bias-bias lampu dari kendaraan ini nggak mengganggu gambar atau penayangan video kita ya guys ya. Nah kalau sedikit berisik maklum aja ya guys ya, soalnya memang rame banget, sangat rame nih pemudik. Oh ya guys, bagi kalian yang saudara-saudara muslim, bagaimana puasa kalian? Semoga sih puasanya nggak bolong-bolong. Kalaupun ada yang bolong-bolong mungkin itu dikarenakan mungkin ada halangan ya seperti sakit atau mungkin ya apalagi
Tapi kalau kalian yang bagaimana, komen dong di kolom komentar bagaimana puasa kalian. Gue sih berharap kalian semua yang berpuasa nggak bolong-bolong ya, dan semoga amal ibadah puasa kalian nyampe dan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya guys, seperti ini tuh. Gue udah coba move dari ujung sana ke sini. Ini masih padat macet. Tapi gue masih penasaran, gue masih pengen ngajak kalian nih, jalan terus ke sana nih. Mudah-mudahan kalian nggak terganggu ya dengan silau-silaunya lampu kendaraan ya guys. Ya maklum aja lah. Karena ini momen bagus agar kalian bisa lihat, kalian bisa menyaksikan kepadatan lalu lintas jalan raya di di jalur poros Denpasar Gilimanuk ini guys. Nah seperti ini, kalian bisa lihat kemacetannya. Ini mudah-mudahan kita bisa nembus sampai, gue berusaha jalan sampai ke persimpangan Jalan Adipura guys. Gue Jalan Adipura sih sampai di Tugu Adipura guys, untuk melihat kepadatan kemacetan di sana guys. Karena di Tugu Adipura itu memang persimpangan antara ke Tabanan Kota titik 0 dengan jalur poros Denpasar Gilimanuk ini guys. Jadi gue mau ajak kalian sampai ke sana. Nah, di video ini gue ajak kalian untuk yuk coba kita lihat apa yang terjadi, apa aja yang terjadi di dalam 20 menit hingga 30 menit ke depan guys. Kita akan saksikan apa yang terjadi, bagaimana kepadatan ataupun kemacetan kendaraan-kendaraan yang sedang melakukan perjalanan mudik guys. Gue agak-agak ngeri nih tuh. Gue lawan arus sih soalnya guys, aduh gila nih. Tapi it's okay, ini buat kalian semua nih. Kemacetannya seperti ini guys. Wow, kita akan menyaksikan sama-sama 20 menit hingga 30 menit ke depan apa yang terjadi dan bagaimana suasananya di jalur poros ini guys. Mengingat juga namanya juga jalur poros ya guys ya, itu memang udah di mana-mana sih namanya jalur poros untuk masuk dan atau keluar dari satu kota. Jalur porosnya biasanya jalur poros itu agak-agak agak-agak serem lah, sering dan atau banyak terjadi accident guys. Semoga sih untuk bro-bro pengendara motor dan pengendara mobil yang melakukan perjalanan mudik ini semua dalam keadaan aman-aman saja, sehat-sehat saja, tidak terjadi hal-hal yang membahayakan bagi bro-bro kita ini guys. Semoga mereka semua selamat sampai di tujuan guys. Seperti ini. Oh, bagaimana, apa kabar dengan daerah-daerah kalian? Apakah sudah mulai terjadi gelombang arus mudik di hari kesekian Ramadan ini, atau di hari kesekian minus sekian hari menjelang Lebaran guys? Coba kalian spill di kolom komentar guys, bagaimana suasana menjelang Lebaran, hiruk-pikuk arus mudik Lebaran di tahun 2026 ini guys. Di spill dong guys di kolom komentar, di daerah-daerah kalian itu seperti apa dan bagaimana suasananya menjelang Lebaran ini. Oh, gila guys, padahal ini sudah untuk Bali ya, untuk waktu Bali udah jam 23 something, mungkin ini udah mau jam 12 malam guys, atau bahkan mungkin udah jam 12 malam sih, I don't know. Nah seperti ini guys suasananya. Oh ya, sekali lagi gue coba bilang ke kalian, bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah kalian juga akan melakukan perjalanan mudik? Mudiknya dari titik lu sekarang ada di mana? Mudiknya lu tuh kampung kalian itu di mana untuk merayakan Lebaran? Di spill juga dong di kolom komentar, biar makin seru aja berbagi informasi. Kalian itu balik mudiknya kemana guys? Semoga di saat kalian melakukan perjalanan mudik, kalian juga dalam keadaan sehat walafiat, aman-aman saja, dan selamat hingga sampai di tujuan. Bisa bertemu dengan keluarga di kampung, bisa berkumpul, yang mungkin kalian udah berapa tahun baru kali ini bisa mudik, dapat waktu untuk mudik. Kalian bisa spill di sini guys, di kolom komentar. Nah ini gue coba nyebrang ya, karena kepadatannya minta ampun nih, padat banget. Nah ini nih, jadi arus yang masuk juga macet guys. Ini maksud gue arus masuk tuh, ini arah ke Denpasar, dari sana itu arah Gilimanuk.
Nah ini masuk ke Denpasar, masuk ke Bali lah istilahnya. Macet juga guys. Seperti ini. Kalian, apa kalian sudah mempersiapkan baju-baju lebaran? Ya mungkin kalian yang mau mudik atau pulang kampung mungkin sedikit lebih spend money lagi ya guys ya, karena mungkin ada yang karena mungkin ada dapat rezeki lebih, THR udah pada cair, mungkin rencana untuk mudik atau pulang kampung itu tentulah saudara-saudara orang tua yang ada di kampung, mungkin kalian ya mau berbagi juga sama mereka, membawa oleh-oleh mungkin semacam pakaian, sepatu, sandal atau apapun itu untuk hadiah lebaran guys. Jadi juga doain buat kalian, semoga kalian punya atau adalah rezeki lebih agar kalian bisa berbagi dengan keluarga-keluarga, saudara-saudara, orang tua di kampung guys. Itu juga bisa jadi pembuktian bahwa lu walaupun udah rantau jauh tetap mengingat orang tua, mengingat keluarga di kampung, mengingat saudara-saudara sama keluarga di kampung guys. Nah seperti ini, gila guys, macetnya minta ampun, padat banget. Nah ntar lagi nih kita udah mendekat ke Tugu Adipura. Yang gue bilang tadi, Tugu Adipura itu adalah simpangan jalur poros Denpasar Gilimanuk dengan simpangan ke Tabanan Kota titik nol guys. Nah seperti ini adanya. Oh lumayan ngos-ngosan juga sih guys, karena ini dah agak nanjak sebenarnya, sejak dari tadi itu agak nanjak banyak jalanannya. Jadi yang seperti tadi gue jelasin, karena padatnya kendaraan, apalagi ditambah dengan mobil-mobil atau trailer bis yang gede-gede begitu guys, itu karena tanjakan, jadi mereka itu agak lebih terhambat lagi lajunya guys. Nah di situ terjadi juga lagi penumpukan, makin bertambah kemacetannya gitu guys. Nah ini yang gue bilang tadi, kalau kalian bisa lihat nih, ini arah Denpasar kalau lurus ke sana, dan kalau ke kiri itu ke Tabanan Kota itu guys. Nah kalau di depan itu nih, ntar sudah kelihatan mungkin, itu Tugu Adipuranya guys. Wow, ini semacam truk-truk numpuk-numpuk ini, kayaknya truk barang-barang hasil bumi sih ini. Nah ini juga pickup hasil bumi, alat-alat upakaro, itu semua campur bau, campur aduk dengan kendaraan-kendaraan baik mobil atau motor yang hendak melakukan perjalanan mudik guys. Seperti ini adanya. Oh. Nah kalau kalian bisa lihat di depan itu Tugu Adipuranya guys. Jadi kelihatan kan ini simpangan jalur Denpasar Gilimanuk, dan yang ke kiri itu ke arah Tabanan Kota guys. Nah seperti ini. Nah oke guys, seperti inilah keadaannya, suasananya tepat di persimpangan Tugu Adipura Tabanan. Nah kalau itu si bapak-bapak petugas tuh sedang melakukan tugas untuk membantu kelancaran pengguna jalan gitu guys. Nah kita nyebrang. Nah ini Tugu Adipuranya guys, itu arah dari Gilimanuk ke arah Tabanan, itu ke arah ke Denpasar, dan ini yang ke arah Tabanan guys. Ini bapak-bapak petugas sedang melakukan tugas pengamanan dan memperlancar arus lalu lintas guys, karena terlalu padat. Nah tuh, salut untuk bapak-bapak petugas kepolisian yang sampai jam segini masih siap bertugas untuk membantu kelancaran arus lalu lintas guys. Kurang apa lagi dari bapak-bapak kita, bapak-bapak polisi kita guys. Salut untuk bapak-bapak polisi kita guys. Seperti ini. Nah jadi biar kita aman, kita numpang berdiri tepat di samping bapak-bapak petugas kita guys, yang mengatur kelancaran lalu lintas di malam hari ini, di hari ke-26 ya puasa. Seperti ini guys, di Tabanan, tepat di Tugu Adipura Tabanan guys. Nah seperti ini. Biar kita bisa aman, kita berdiri di sela-sela di samping bapak-bapak petugas guys, biar kita aman untuk meliput guys. Nah ini bis-bis yang baru masuk nih guys, baru masuk dari Jawa atau dari Jawa Barat, Jawa, atau dari penyeberangan Gilimanuk ke Denpasar guys. Kalau kalian bisa lihat ini, nah di stopin dulu. Nah coba.
Ini ada apa nih? Kenapa nih? Oh, dia mau masuk ke kiri nih truknya nih. Mungkin mau istirahat timbang dia kena macet. Jadi mungkin mereka mending istirahat karena di sebelah sana ada terminal, namanya terminal persiapan guys. Mungkin truk ini timbang dia harus melewati berantrian macet yang mungkin bisa sampai 3, 4, 5 jam bahkan sampai pagi guys. Jadi kemungkinan truk yang tadi, trailer yang tadi mending ngambil istirahat di terminal guys. Gila nih macet. Benar-benar gila guys. Nah, kita sedang berdiri di pos Adipura, Satlantas Polres Tabanan guys. Ya. Ya, nah ini lagi mungkin dia mau ngambil istirahat aja nih guys di area terminal persiapan. Tuh, karena seharusnya mereka itu malah masuk ke arah ke Gilimanuk guys, tapi mereka malah nyimpang ke Tabanan. Ya itulah, ceritanya mungkin mereka daripada timbang mereka harus bermacet-macetan ngantri ya, buang tenaga sementara perjalanan mereka akan jauh, mungkin ke Jawa, ke Jawa Barat, mungkin ke Jakarta, Tangerang. Jadi mereka mungkin ngambil nyimpang aja ke terminal persiapan Tabanan guys. Oh gila nih. Itu bandel tuh. Udah nggak pakai helm, ditegur kabur. Awas-awas, ini ada lagi trailer nih guys. Trailer mau nyimpang ke sini nih. Mungkin dia mau, ya itu dah, istirahat aja mendingan. Kalau kalian bisa lihat ini trailer kayak gini nih, ini lagi kosong nih belakangnya ini. Biasa kalau penuh gila tuh guys. Nah, seperti itu. Di sini juga ada standby mobil Barakuda polisi Polres Tabanan guys, standby untuk pengamanan guys, memperlancar arus lalu lintas bro-bro kita yang mau mudik lebaran. Semoga mereka semua bro-bro kita itu dalam perjalanan selamat hingga sampai di tujuan, hingga sampai di kampung atau di desa mereka guys. Wih, seperti ini guys. Benar-benar gila guys, macet, padat banget. Wish. Macet. Terus maju. Ini jalur ini masuk jalur lumayan ekstrim guys, kena jalur poros ya. Semoga sih bro-bro kita dalam perjalanan ini semua bisa sampai di tujuan dengan selamat tanpa halangan atau hambatan dalam bentuk apapun guys. Oh ya guys, kalian yang masih ada di kota di mana kalian merantau atau katakanlah kalian bekerja, spill dong di kolom komentar kapan kalian akan melakukan perjalanan mudik juga guys, untuk pulang ke kampung halaman, bertemu dengan saudara-saudara, keluarga, sanak keluarga, dan orang tua kalian di kampung. Spill dong di kolom komentar guys. Nah, seperti ini guys. Nah, kalau keadaannya kayak senyap kayak gini, itu kemungkinannya di ujung sana tadi yang kita start dari tadi, kemungkinannya itu mereka kejebak macet di sana. Makanya jalur yang masuk ke Denpasar ini agak-agak sepi atau lengang guys. Karena kemungkinan mereka kepentok di sana di ujung tadi tempat kita start. Nah, kalau yang dari Denpasarnya sendiri memang udah dari sananya macet guys. Don't worry, kemungkinan bahkan sampai ke Gilimanuknya guys. Itu macet gila-gilaan. Itu guys. Pak, mohon maaf Pak, nanya kalau biasanya kemacetan kayak begini sampai jam berapa Pak? Waduh, kalau sekarang mudik ini nggak bisa sampai pagi ya Pak ya? Ya. Nah, iya. Oh iya Pak. Nah, kalian dengar tuh dari Bapak petugas itu bisa sampai pagi guys, dan Bapak-bapak petugas kita dari kepolisian ini dengan sukarela, dengan ya memang itu tugas mereka, tapi dengan sukarela dan dengan semangatnya tetap memandu kita semua, bro-bro semua, pengguna lalu lintas, pengguna kendaraan di jalur lalu lintas ini untuk bisa tetap aman dan nyaman dalam perjalanan mudik guys, dari bapak-bapak polisi kita yang bertugas malam ini. Beliau mengatakan kalau kemacetan yang menjelang lebaran begini itu bisa sampai pagi guys, dan bapak-bapak ini siap untuk melakukan tugas hingga pagi guys. Salut buat bapak-bapak polisi kita. Nah, seperti ini. Oke. Nah, mungkin kita bisa ambil menyeberang ya guys ya. Mohon maaf Pak, bisa saya menyeberang di situ Pak? Oh, bisa Pak. Bisa Pak ya? Maaf Pak, makasih Pak, selamat bertugas Pak. Nah, seperti ini guys. Gue pamit dulu untuk numpang nyebrang karena gue takut juga sih guys. Gila lu lihat tuh trailer truk gede guys. Nah, kalau begini kita bisa numpang nyebrang di sini kali. Nih bapak-bapak petugas. Selamat malam Pak, selamat bertugas Pak. Nah, kita nyebrang di sini mumpung ada aja. Bentar Pak. Oke. Nah, Oke, sip. Lanjut kita pantau kemacetan di jalur poros Denpasar Gilimanuk guys, menjelang Lebaran tahun 2026 ini. Gua nggak capek-capeknya, nggak bosan-bosannya
berdoa dan berharap semoga bro-bro yang melakukan perjalanan mudik pulang kampung menjelang Lebaran ini tiba di tujuan masing-masing dengan selamat, bisa bertemu dengan sanak keluarga, saudara-saudara, orang tua mereka dengan selamat, guys. Seperti ini, guys. Gila macetnya. Seperti ini, guys. Gila. Ya seperti tadi yang kalian sendiri bisa dengar dari Bapak petugas polisian yang ngatur kelancaran lalu lintas. Beliau mengatakan kalau di momen-momen seperti ini, momen mudik menjelang Lebaran, ini mereka petugas-petugas Bapak kepolisian kita itu bisa bertugas hingga pagi, guys. Let's say mereka artinya hampir atau mungkin bahkan 24 jam tuh membantu mengamankan dan memperlancar arus lalu lintas, guys, untuk kita semua. Jadi ya seperti itulah bapak-bapak petugas dari kepolisian kita, dari bapak-bapak Polri itu, guys. Ya kita tahu pasti mereka juga kecapean, letih, apalagi mereka seharian ya sampai malam begini, dan besar kemungkinannya menurut bapak yang tadi itu bisa sampai pagi. Mereka itu benar-benar udah lebih lagi mereka, guys, bukan capek lagi, benar-benar bisa sampai kehabisan tenaga, guys, demi membantu semua kita melakukan perjalanan dengan aman, lancar, dan selamat, guys. Itu. Jadi kalau dari kalian yang mau mengucapkan ucapan terima kasih, ucapan mungkin walaupun lebih cepat, mengucapkan minal aidin wal faizin untuk para petugas bapak-bapak dari Kepolisian Republik Indonesia, kalian bisa ucapkan melalui kolom komentar, guys, sebagai tanda terima kasih atau hormat kita, salut kita kepada bapak-bapak petugas dari kepolisian, guys. Mereka yang membantu melancarkan perjalanan bro-bro atau kita semua untuk perjalanan mudik pulang kampung Lebaran. Mereka siap dan sigap, guys, terus membantu mengatur kelancaran dan membantu perjalanan untuk keselamatan kita semua dalam melakukan perjalanan mudik, guys. Ya, seperti itulah. Kemacetannya di sini agak lengang, tapi kalau arah dari sana, ini sejak dari tadi masih dari Tugu, Adipura, itu benar-benar belum ada yang lewat, guys. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kemungkinannya ini kepentok arus dari Gilimanuk masuk ke Tabanan, itu kepentok di titik di mana kita tadi start, guys, karena memang di situ juga ada persimpangan jalur poros ini dengan ke arah beberapa desa-desa, guys. Jadi memang di situ biasanya di hari-hari biasa pun itu memang jadi titik sumber kemacetan biasanya, karena ada simpangan juga di situ, guys. Seperti itu. Nah, kalau ini bapaknya pengendara mobil ini kayaknya orangnya nggak sabaran karena udah tahu di sini jalurnya sedang padat macet, tapi dia nyelonong di jalur kiri, guys. Kenapa nggak ngikut di satu jalur, di satu alur kendaraan? Kenapa dia harus nyimpang mau melampaui atau mau mengebalap kendaraan yang lain? Itu kelihatan bahwa salah satu ya perilaku berkendara yang tidak mau sabar mengantri, guys. You know, keadaan seperti ini udah pasti macet, jadi nggak usah lah neko-neko untuk nyimpang ke kiri, nyimpang ke kanan untuk mendahului kendaraan-kendaraan di depan kalian. Karena apa? Pertama, itu rawan kecelakaan. Kedua, itu udah nggak menunjukkan ketertiban berkendara sebagai pengguna jalan, sebagai pengguna kendaraan, guys. Nah, sebaiknya kan seperti itu. Ya satu lajur itu ya satu kendaraan aja, mengantri aja, nggak usah nyimpang ke kiri, nyimpang ke kanan. Seperti terkesan nggak ingin untuk mengantri, guys. Mau kemana lagi? Itu bahaya, malah justru itu bisa menimbulkan bahaya, guys. Nah, udah mulai agak lengang dari arah Gilimanuk, guys. Masuk ke mana? Ke Denpasar, agak lengang. Ini mungkin mereka lolos satu persatu. Nah, di sini juga agak lengang nih. Oh ya, guys, mungkin kita udah 20 atau bahkan udah 30 menit. Nah, seperti ini suasana jalur poros Gilimanuk Denpasar dalam momen arus mudik menjelang Lebaran, guys. Seperti itu. Nah, ini kenapa nih? Ini kayaknya ada masalah nih. Ini mau mudik atau mau apa nih? Kayaknya kendaraannya ada yang mogok kalau gitu. Waduh, gelap nih, guys, di sini. Ini juga bahaya nih, karena ini tikungan parah nih di sini. Sementara jalannya, lampu jalannya tuh nggak nyala, guys. Serem sih sebenarnya. Karena ini area yang rawan banget, karena kalau malam gelap dan itu
tikungan banget, tikungan dan tanjakan guys. Jadi agak-agak worry juga sih sebenarnya kenapa lampu penerangan jalan nggak nyala, atau mungkin saja memang nggak ada lampu di sini. Gue nggak bisa pastikan ya. Yang jelas pada saat kita melewati area ini untuk apa, melihat suasana arus mudik, keadaannya gelap gulita guys di jalanan ini. Apakah lampunya yang nggak menyala, lampu jalannya yang nggak nyala, atau memang nggak ada lampu penerangannya jalanan ini? Gitu loh guys, gelap banget. Ya guys ya, jadi seperti yang gue bilang, kita udah menyaksikan dari awal 20 menit hingga 30 menit ke depan bagaimana penampakan suasana jalur poros Denpasar Gilimanuk atau Gilimanuk Denpasar menjelang Lebaran ini guys. Bagaimana crowded jalanan, penumpukan kendaraan dan kemacetan dari kendaraan-kendaraan bro-bro kita yang melakukan perjalanan mudik guys. Ya, seperti ini. Jadi guys, mungkin kita udah sampai di sini aja dulu. Bagaimananya, kalian kalau merasa ini report perjalanan mudik di Bali dari Denpasar Gilimanuk menuju keluar ke Jawa, ke Jawa Barat, ke Jakarta, ke Tangerang, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar guys, bagaimana suasana ini setelah 20 hingga 30 menit kita menyaksikan atau memantau kepadatan atau kemacetan di jalur ini menjelang Lebaran Idul Fitri tahun 2026 guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga kalian tetap sehat, tetap selamat, tetap sukses, dan jangan lupa berdoa guys. Oke guys, cukup sampai di sini pantauan kita dari channel Bli Erik. Jangan lupa beri komentar, share, atau like di video-video Bli Erik guys. Oke guys, thank you for watching. Bye-bye.